Pagi, Mas Pram, Iya, sehat-sehat selalu. sehat selalu Pak Andi. Pak Andi, ini pagi ini informasinya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa akhirnya ditahan. Bagaimana respon Anda? Ya, pertama saya sujud syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya semua doa-doa masyarakat Indonesia yang selama ini mereka kesal, selama ini mereka dongkol dan sebagainya, ini akhirnya dikabulkan, bahwasanya Roy Suryo dan Dr. Tifa ini ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya, ya, dan sekarang ada di Polda Metro Jaya. Seperti kita ketahui, Mas Pram, ya, kalau kita ketahui baru kali ini ada tersangka yang berkoar-koar terus, ya, mengulang narasi-narasi negatif, repetisi propaganda-propaganda, ya, kemudian juga melebar, ya, dengan mengadakan suatu propaganda yang bersifat, yaitu adu domba Mhm. sesama anak bangsa ini. Inilah yang kita sayangkan, dan akhirnya kita terbukti bahwasanya hukum itu ditegakkan, ya, tidak ada lagi yang selama ini ada nada-nada negatif terhadap Kepolisian Republik Indonesia, tapi yang jelas ini membuktikan bahwa komitmen bahwa hukum itu tanpa bulu ditegakkan di Republik ini. Mhm. Begitu, Pram. Oke, berarti artinya Pak Andi ini sebelum penangkapan ini terjadi, apakah Anda melihatnya sudah memperkirakan kalau kasus ini akan berkembang sampai tahap seperti sekarang? Ya, saya selama ini ada prediksi kan, dan ini alhamdulillah tepat prediksi saya. Saya juga kemarin saya katakan juga waktu saya di Solo, dalam minggu ini insya Allah mereka ini akan ditangkap. Ya, kemarin itu saya sudah katakan, dan alhamdulillah ini, ya, saya katakan tadi bahwa semua doa-doa masyarakat Indonesia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mereka ini akan ditahan untuk ini, sehingga tidak ada lagi yang namanya press conference yang mereka lakukan yang isinya semua repetisi propaganda, dan isinya itu adalah mengadu domba anak bangsa dan mendiskreditkan pemerintah. Begitu, Pak. Artinya dengan penahanan ini sudah sesuai dengan langkah hukum yang seharusnya ditegakkan, Pak Andi? Ya, jelas ini sesuai dengan dasar hukum, ya, dari KUHP yang lama maupun KUHP yang baru, ya. Tidak ada narasi-narasi yang mereka lontarkan bahwa ini adalah pemaksaan dan sebagainya. Itu ada semua di KUHP itu, ya. Jadi selama ini kan, semalam kan kita masih melihat di podcastnya mereka di Bandung, ya. Mereka melakukan namanya dialog kebangsaan, ya, dibungkuslah itu dengan dialog kebangsaan, tapi isinya semua ada sumpah serapah, caci maki dan sebagainya. Ini adalah suatu apa yang namanya, bisa dikatakan mereka merasa kebal hukum untuk itu, tapi ini sudah dibuktikan bahwasanya mereka itu bukan siapa-siapa. Mereka itu juga adalah orang yang harus taat pada hukum, tapi bukan kebal hukum. Oke, baik. Pak Andi, ini kalau kita bergeser ke soal dugaan ijazah palsu, sambil menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari publik semuanya, ini melihat kasus ini yang berlarut-larut lamanya. Kalau menurut Anda sejak awal menyatakan ijazah tersebut adalah asli, memang benar adanya. Apa dasar keyakinan relawan dan teman-teman Pak Andi dan lain-lain ini terhadap keaslian ijazah Presiden ke-7 hari ini? Pram, saya berjuang untuk bagaimana Mhm. menghalau narasi-narasi kebusukan mereka sejak bulan Desember 2024. Mhm. Artinya 1 tahun lebih kita untuk meyakinkan masyarakat Indonesia dengan bukti-bukti yang otentik. Bukti dari Universitas Gadjah Mada yang mengisu ijazah tersebut, yang mengatakan itu asli. Mhm. Bukti-bukti dari teman-teman beliau yang masuk dan kuliah bersama di Fakultas Kehutanan, yang lulus di bulan November 1985, tanggal 5 November 1985 itu pun memberikan pengakuan dan mereka menjadikan saksi, ya, bahwasanya mereka sama-sama berkuliah dan sama-sama lulus untuk itu. Bukti-bukti yang lain, kegiatan-kegiatan beliau, ini tidak main-main. 709 barang bukti itu sudah disita dan diserahkan kepada kejaksaan sebagai nanti akan pelimpahan kedua, tahap 2, P22 itu. Dan ini sudah membuktikan semua. Memang mereka ini mempunyai agenda-agenda tertentu. Mhm. Bukan hanya masalah ijazah. Ini sudah
terbuktikan selama setahun lebih ini apa yang dia lakukan. Intinya mereka ini adalah dengan melalui ijazah ini, yang saya tahu, mereka juga pasti tahu ini asli, ya. Untuk entry point bagaimana bisa mendowngrade keluarga Pak Jokowi dan juga memisahkan Prabowo, Pak Presiden dan Wakil Presiden. Ya, dengan tujuannya adalah memakzulkan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden. Ini agenda-agenda ini mereka sudah susun untuk itu. Ya, kita paham, makanya kita ini memberikan edukasi kepada publik, ya, apa yang sebenarnya terjadi, apa hidden agenda mereka untuk itu. Alhamdulillah, publik sekarang sudah memahami apa yang mereka lakukan ini hanyalah kebohongan-kebohongan belaka. Pembenaran argumen mereka, yang menurut saya argumen mereka itu argumen sontoloyo. Begitu, Pram. Baik, Pak Andi, ini dengan adanya proses hukum seperti pertahanan yang terjadi pada pagi hari ini, apakah menurut Anda dengan isu ijazah palsu ini sudah seharusnya selesai? Sebetulnya, kalau kita bicara ijazah palsu ini sesuatu yang menurut saya tidak sesuatu yang sangat krusial. Sebetulnya itu hanya sesuatu yang remeh-temeh untuk itu, ya. Tapi kalau kita melihat, ini ada ya apa yang dikatakan Presiden ke-7 Pak Jokowi, ya ada orang besar di belakang itu, ya. Ya kita bisa menggambarkan seperti apa orang besar itu. Artinya ini panjang permainan ini kan. Nah, untuk itu ya dengan merasa mereka mempunyai katakanlah backing di belakang itu menurut mereka itu, akhirnya mereka semakin jumawa. Apapun semua ditabrak oleh mereka gitu. Yang penting ada atensi publik yang akan membenarkan perkataan dan argumen mereka. Itu tujuan mereka sebetulnya. Tetapi alhamdulillah ya masyarakat sudah cerdas ya untuk bisa membaca gerakan-gerakan itu. Karena juga masyarakat bisa menilai Presiden ke-7 Pak Jokowi ini sangat memberikan kontribusi yang luar biasa kepada negara ini. Kalau mereka itu siapa gitu, ya. Tetapi apa yang telah mereka lakukan itu ada pembelajaran baik bahwa kita untuk memperkuat persatuan dan kesatuan kita, karena kita tidak tahu apakah mereka salah satu dari proksi dari luar yang ingin mengacau balaukan kehidupan bernegara kita di sini. Ya, tapi yang jelas bahwasanya hukum telah ditegakkan dan hukum adalah panglima di Republik ini. Begitu, Pak. Ya, Pak Andi, ini lalu bagaimana dengan adanya kasus penahanan ini jika nanti muncul ada pihak yang menilai kalau kasus ini sebagai bentuk kriminalisasi kritik? Menurut Anda seperti apa tanggapannya? Dari dulu mereka selalu mengarahkan ini adalah kriminalisasi. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai barang bukti. Yang mereka lakukan adalah narasi-narasi untuk menarik atensi publik ya terhadap ijazah satu yang selalu dia bawa-bawa kemana-mana, berikut thumbnail yang mengatakan ijazah ini 99,9% palsu. Sedangkan dia tidak mempunyai ijazah asli Pak Jokowi ataupun melihat ijazah asli Pak Jokowi. Hanya berdasarkan daripada ya scan ijazah yang diupload oleh sahabat kami Dian Sandi untuk itu. Ya, itu makanya saya katakan ini omong kosong saja dan mereka memang mau mengarahkan ini ke persoalan politik. Kalau bicara kriminalisasi seharusnya mereka melakukan pra-peradilan. Tapi mereka tidak akan melakukan pra-peradilan karena itu adalah jalan tol langsung masuk di pengadilan. Begitu, Pak. Baik, Pak Andi, ini kan di satu sisi ya masyarakat ini memiliki hak untuk bertanya dan juga mengkritik pejabat publik seperti presiden seperti itu. Namun di sisi lain ada batas hukumnya. Ini kalau menurut Anda lihat ini di mana nih ada batas antara kritik dan tuduhan yang dapat merugikan nama baik? Kalau kita bicara kritik itu dilindungi oleh Konstitusi pasal 28, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dan juga menyalurkan pendapat untuk itu. Tapi kalau kita lihat case-nya Pak Jokowi ini bukan seperti itu gitu. Tapi ini sudah arahnya adalah fitnah. Arahnya adalah pencemaran baik. Ya, itu sudah ada di semua mensreanya itu. Apalagi kalau kita berbicara dengan Roy Suryo itu, ya, yang kita lihat di tweetnya tahun 2020 itu sudah membicarakan tentang masalah ijazah, walaupun hanya fotokopi.
setelah membicarakan masalah skripsi untuk itu, ya. Jadi ini menurut saya adalah berdasarkan kebencian yang akhirnya memuncak dan ditarik kiri kanan atas bawah sehingga melebar, ya, dan tidak substansi lagi yang dibicarakan tentang case ini. Begitu, Pram. Oke, artinya dengan pernyataan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dan kawan-kawan ini, berarti artinya dari menurut pandangan Anda sudah masuk kategori tuduhan yang memang harus diproses hukum? Betul, karena ini harus inkrah van gewisde. Ya, artinya ini putusannya nanti itu harus melekat, tidak ada lagi jurisprudensi ke depan yang membahas hal ini lagi. Sudah cukup, ya, mereka yang melakukan itu semuanya sehingga menjadi inkrah van gewisde. Oke, baik. Pak Andi, lalu bagaimana nanti Pak Andi dan juga teman-teman semuanya ini memastikan bahwa proses hukum ini tidak dipandang publik ini sebagai upaya untuk membungkam perbedaan pendapat? Kalau kita bicara perbedaan pendapat, itu sah-sah saja. Perbedaan pendapat itu harus, kalau dia memberikan suatu argumen yang sifatnya ya penyudutan secara pribadi, dia harus memberikan yang namanya barang bukti atau data-data yang otentik, bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan persepsi, ya, sehingga itu bisa di-challenge gitu loh. Dia punya data otentik, kita punya data otentik, kita challenge. Seperti itu, tapi bukan mengarahkan bahwa dia yang paling benar atas data-data dan faktanya dia, yang ternyata semuanya itu, mohon maaf saya katakan, itu adalah omong kosong saja. Oke, baik. Pak Andi, ini kan cukup berlarut-larut kasus dugaan ijazah palsu ini. Kalau Anda melihat ini, apakah ada kepentingan politik di balik ini atau seperti apa? Jelas, kita kan bisa tahu untuk itu. Ada kepentingan politik yang membonceng di situ. Kalau ini murni hukum, ini nggak ada masalah, cepat. Kenapa saya katakan ada unsur politik? Yang saya katakan tadi, ya ini hanya entry point, gitu. Tujuan utamanya adalah bagaimana memasukkan Gibran. Kita ikuti runtutannya. Saya selama setahun lebih ini, saya mengikuti terus runtutannya. Selalu berdebat dengan mereka, memberikan data-data yang otentik, yang melawan dari narasi-narasi sesat mereka itu. Ternyata, ya, akhirnya muncullah oknum-oknum ya dari partai-partai tertentu seperti itu. Ya, dan akhirnya kan melebar semua. Tidak lagi fokus yang kita berbicara bagaimana fitnah maupun pencemaran nama baik dengan objeknya itu adalah ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh Roy CS ini. Nah, disitulah kita lihat, ya. Tapi saya rasa sekarang pun ya publik itu bisa menilai dengan cerdas bahwasanya ini ya kita harus akhiri, ya. Jangan melebar kemana-mana, ya, dengan situasi geopolitik internasional yang tidak bagus, tidak baik-baik saja. Dan kita ini harus bersama-sama, ya, bahu-membahu bersama pemerintah untuk apa? Untuk bisa mensejahterakan rakyat kita dengan program-program pemerintah yang harus kita bantu, ya, yang harus kita dukung secara penuh. Nah, kelihatannya ini kan mereka tidak, ya, saya katakan mereka ini adalah berlawanan dengan pemerintah untuk itu. Begitu, Pak. Oke, ini kalau soal penangkapan dan proses hukum yang sedang berjalan saat ini, Pak Andi, kalau menurut Anda ada nggak yang perlu dibuktikan nanti dalam proses persidangan nanti agar publik ini mendapatkan kejelasan terkait kasus ini? Jadi gini, Pak, biarkanlah ini masuk ke tahap 2. Ya, ini kan kita masih nunggu yang 3 orang lagi kan. Ini 2 udah masuk, 3 orang lagi nanti kan. Biarlah itu masuk ke tahap 2. Dan jaksa penuntut umum sudah membuat surat dakwaan dan sebagainya. Kan masing-masing ini aparat penegak hukum ini, kepolisian maupun kejaksaan ini kan mempunyai hak untuk menahan dulu. Kan begitu, ya. Kemudian masuklah ke tahap nanti pengadilan, ya. Nah, disitulah kita buka-bukaan semua. Kan selama ini dikatakan, ya, dan selalu dinarasikan bahwasanya Pak Jokowi tidak akan hadir, tidak akan menunjukkan ijazahnya. Ya, dan berapa kali juga saya katakan,
bahwasanya ya Pak Jokowi itu akan hadir dan digaranti oleh siapa? Oleh penasehat hukum beliau. Akan membawa itu ijazah SD yang tidak ditahan itu ya. Kemudian akan membawa ijazah SMP. Kalau ijazah SMA, ijazah SMA sudah ada di Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Gitu. Nah, memang mereka ini berharap untuk itu, gitu loh. Ya. Tapi jelas kita katakan Pak Jokowi tidak takut untuk itu. Justru mereka lah yang takut bahwasanya mereka tidak punya barang bukti untuk di-challenge dengan barang buktinya Pak Jokowi di persidangan nanti. Oke, baik Pak Andi, lalu harapannya teman-teman terhadap proses hukum Roy Suryo Dr. Tiva ke depannya seperti apa nanti? Ya, kita menyerahkan semuanya kepada kejaksaan karena tugas dari penyidik Polri ini, Polda Metro Jaya ini sudah selesai. Kalau sudah P22 itu kan sudah masuk ke kejaksaan tahap 2. Ya, kami berharap bahwasanya itu ya bisa disegerakan di pengadilan, ya. Disegerakan di pengadilan sehingga secara terbuka publik bisa melihat apa selama ini yang mereka lakukan setahun penuh itu menggoreng-goreng, mendowngrade Pak Jokowi dan keluarga beliau. Nah, akhirnya yang saya katakan kebenaran itu telah menunjukkan jalannya. Dan alhamdulillah bulan ini adalah bulan Juni, ya bulan Pancasila, bulan lahirnya tokoh-tokoh hebat di Indonesia ini. Di sini bulan tanggal 6 Juni Pak Soekarno, 8 Juni Pak Soeharto, kemudian ada B.J. Habibie, dan tanggal 21 Juni adalah hari lahir Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Baik, Pak Andi, ini apa pesan Anda untuk kepada masyarakat yang mengikuti polemik ini agar nanti tidak terjebak dalam informasi yang belum terbukti? Apa pesan Anda? Ya, kepada masyarakat Indonesia, sekali lagi saya katakan bahwa hukum ini telah ditegakkan dan penyidik Polda Metro Jaya telah bekerja keras selama setahun penuh, setahun lebih, dengan kerja-kerja yang sangat profesional, ya, mengakomodir semua permintaan-permintaan dari para tersangka, ya, dari yang namanya permintaan independen lapor, BRIN, Angkatan Darat, UI, dan semua diakomodir. Yang tidak diakomodir adalah mereka meminta lapor di Singapura. Itu jelas, ya. Jadi semuanya ini bukan suatu rekayasa. Semuanya ini bukan suatu kebetulan. Dan semuanya ini adalah berdasarkan data, fakta, dan bukti, barang bukti. Sehingga mereka ini menyandang status tersangka. Dan dalam status tersangka pun, mereka selalu mengulangi perbuatannya. Dan terus-menerus semakin melebar. Dan ini sudah tidak sehat lagi, ya, sebagai negara yang berdemokrasi untuk itu. Jadi kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita lihat saja, tenang-tenang saja, bagaimana nanti di pengadilan akan dibuktikan oleh hakim yang terhormat, sehingga semua menjadi terang benderang dan kebenaran itu sudah menampakkan jalannya yang benar. Baik Pak Andi, kita nantikan seperti apa nanti proses persidangan nanti agar semua terang benderang. Terima kasih Pak Andi Azwan telah bergabung bersama kami di Breaking News kali ini. Selamat pagi, terima kasih banyak. Pagi, terima kasih. Ya pemirsa, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Petrus Seletinus menyampaikan Roy Suryo ditangkap pada pukul 7 pagi tadi. Ya, pemirsa, dari informasi yang diterima istri Roy ditangkap hari ini sekitar pukul 7 pagi tadi.
Hal yang sama juga diungkapkan dari kuasa hukum Tifa, Ramadan Syah, yang mengatakan kliennya ditangkap pada pukul 6:47 pagi tadi. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.